Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan berkat taufiknya, kita dapat lagi menambah ilmu pengetahuan pada waktu duha ini. Setelah tadi pagi kita mengikuti kuliah subuh tentang nama Allah Az-Zahir, sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil bila kita benar-benar memahami makna nama Allah Az-Zahir. Bagi jemaah yang belum mendengar, Ustaz galakkan sangat supaya dengar kembali YouTube yang kita kirimkan dalam grup. Nah, pelajaran kita pada waktu duha ini sambungan tafsir dari surah Al-Kahfi, dari ayat 100 hingga ke 106, di bawah tajuk Azab bagi musyrikin dan pahala bagi mukminin. Kita berdoa mudah-mudahan keimanan kita berkekalan hingga akhir hayat sehingga kita mendapat husnul khatimah, sehingga kita layak kelak setelah kematian mendapat nikmat kubur dan nikmat syurga. Dan kita mohon dilindungi oleh Allah daripada mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur. Pertemuan kita dalam masa lebih kurang 1 jam ini fokus kepada apakah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang berbuat syirik, musyrikin. Dan apa pula ganjaran yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Pada pelajaran minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan pertama, tiupan pemusnahan, kebinasaan, semua hancur, langit, bumi, gunung ganang semuanya hancur, termasuk manusia, semuanya mati. Kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua, yaitu manusia dibangkitkan balik, dihidupkan balik.
dari kubur masing-masing berhimpun di padang mahsyar. Nah, ketika itu, ketika manusia berhimpun di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala nampakkan dengan jelas neraka jahanam bagi orang-orang kafir. Apa yang didakwa oleh orang-orang kafir selama ini kononnya sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu boleh tolong mereka. Ternyata tidak boleh tolong. Itu dijelaskan oleh Allah pada ayat berikut. Ini kita mula dengan ayat 100. Tapi kan mereka belum dihisap, Pak Ustaz. Betul? Memang belum dihisap. Belum masuk neraka lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan. Allah yang cakap. Kata ulama tafsir, faedahnya, kegunaannya, Allah nampak sebelum dihisap lagi. Bermacam-macam azab dan siksaan dalam neraka kepada orang-orang kafir. Supaya mereka merasa lagi takut, lagi menyesal. Dan penyesalan ketika itu sudah tidak ada guna lagi. Itu faedahnya. Mengapa diperlihatkan Jahannam dengan segala siksaannya sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Dengan ularnya, dengan rantainya, dengan apinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. Terjemahannya, dan kami, kata Allah, nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Clear. Orang kafir yang macam mana? Allah sebut neraka Jahannam dengan segala jenis siksaannya itu diperlihatkan kepada orang kafir. Orang kafir yang macam mana? Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Ada perkataan mata mereka tertutup, telinga mereka tak sanggup mendengar. Apa maksudnya? Ini yang akan kita jelaskan. Rupanya orang-orang tersebut itu di dunia dulu matanya tak mau lihat akan kebesaran Allah. Tidak mau lihat tanda-tanda kehebatan Allah. Tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Sama ada ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam ini, bulan, bintang, matahari, jerebu, tsunami.
tidak mau melihat dengan mata hati. Walaupun mata kasar mereka nampak bulan bintang, tapi mata hati mereka tidak nampak akan kehebatan dan kebesaran Allah. Mereka tidak sanggup mendengar. Maknanya telinga mereka tidak mau mereka manfaatkan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tak mau mendengar ancaman-ancaman Allah, siksaan bagi orang yang menyengutukannya. Itu maksudnya. Jadi azab Jahannam itu untuk orang yang memiliki dua sifat tercela. Punya mata tapi macam orang buta. Punya telinga tapi macam orang pekak. Dan ingat, sifat tersebut juga kadang-kadang dimiliki oleh sesetengah umat Islam. Dapat melihat dengan mata kasar tapi tak dapat melihat dengan mata hati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak suka mendengar kalau ada orang yang ingin ajak kepada kebenaran, tak suka. Malah orang yang ingin mengajak kepada Quran dan Sunnah dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Telinga mereka tak selesa dengar. Mari kita balik pada Quran dan Sunnah. Mari kita berada di atas jalan yang lurus. Mereka tak suka. Disebabkan sikap fanatik dan ta'assub yang melampau terhadap tuan guru. Di sinilah yang Ustaz sebutkan dalam kuliah subuh pagi tadi. Nama Allah Az-Zahir di antara maknanya zahir dengan makna tinggi, tidak ada yang boleh mengatasi. Hujjah daripada Allah. Hujjah daripada Allah iaitu apa yang terdapat dalam Al-Quran. Az-Zahir maknanya Allah yang paling tinggi. Termasuk ketinggian hujjah, dalil, argumen, bukti, tidak ada yang boleh mengatasi. Tapi akibat sifat terlalu ta'assub dan fanatik kepada tuan guru, sanggup tolak Quran. Perlekeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Allah sengaja sebut itu. Allah perlihatkan neraka Jahannam dengan segala jenis siksaannya terlebih dahulu sebelum mereka masuk, supaya timbul rasa penyesalan tak habis-habis, rasa takut. Dan Allah sebut dua penyebabnya. Ketika di dunia punya mata, tetapi tidak lihat akan kebesaran Allah. Ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ada sebut pagi tadi, apabila beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, ketika qiyamul lail, beliau selalu melihat ke arah cakrawala, angkasa lepas, dengan bulan bintangnya yang gemerlapan, yang jumlahnya tak dapat dihitung. Semuanya bergerak tanpa sedikit pun berbenturan. Keluar dari mulut Nabi, Rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Oh Tuhan, tak ada satu pun yang Engkau cipta ini sia-sia belaka. Sungguh hebat Engkau ya Allah. Maha besar Engkau ya Allah. Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Oleh sebab itu hindarkan kami dari api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga tahu akan kehebatan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sambil memandang ke arah angkasa lepas. Melihat bintang-bintang gemerlapan yang sekian banyak, semuanya bergerak dengan teratur. Siapa yang mentadbir itu semua? Allah. Itu maknanya orang yang melihat dengan mata hati. Kita lihat juga. Itu sebabnya tidak jarang juga astronot, angkasawan, walaupun mereka kafir, kadang-kadang ada yang balik lalu memeluk Islam karena terpesona dengan apa yang mereka lihat di luar angkasa. Dapat hidayah. Belum lagi kita umat Islam, kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu baru namanya ayat kauniyah. Belum lagi melihat dengan mata ayat Qur'aniyah. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Lagi hebat. Tapi mengapa susah mendapat hidayah walaupun Quran dibaca? Minta maaf, Quran dibaca, hanya dibaca tapi tidak difahami maknanya. Macam mana anda ambil pengajaran daripadanya? Punya telinga, tak suka mendengar panduan-panduan yang tepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak suka kalau ada orang yang ajak, mari kembali pada Quran dan Sunnah. Tak suka. Karena sikap ta'assub dan fanatik yang luar biasa kepada Tuan Guru. Walaupun tidak ada dalilnya. Sekali lagi Ustaz anjurkan, dengar kuliah 1 jam, kuliah subuh pagi tadi, nama Allah Az-Zahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menggambarkan tentang siksaan dalam neraka Jahannam. Apa kata Nabi? Yu'ta bi Jahannam tuqadu yaumal qiyamah bi 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malikin yajrunaha. Akan didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat dengan 70,000 rantai. Pada tiap-tiap rantai pula ditarik oleh 70,000 malaikat untuk menyiksa orang-orang musyrikin, orang yang terlibat dengan syirik. Jadi sebelum kita berpindah kepada ayat berikutnya, kesimpulannya ayat 100 dan 101, sikap kufar di dunia yang tak boleh kita miliki dari kalangan umat Islam, yaitu sifat lalai. Apa maksud lalai, Pak Ustaz? Ada mata macam orang buta, tak boleh melihat akan kebenaran dan kebesaran Allah. Ada telinga macam orang pekak, tak suka mendengar nasihat-nasihat dan pengajian-pengajian.
untuk mengenal Allah, mengenal Rasul dan selok-belok agama. Bila dua sifat ini ada pada seseorang, dia dalam kategori orang yang lalai. Jadi dengan kata lain, kata Syekh Al-Jazairi, mata hati mereka tertutup melihat ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Itu sebabnya kita perlu setiap hari tambah ilmu. Khasnya ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu tentang mata. Tak mau melihat ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Dan sifat kedua, orang yang diancam dengan jahannam itu, yaitu telinga mereka tidak sanggup mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah mereka perlekeh. Walaupun dalam sebutan selalu mari kita ikut Rasulullah. Tapi bila ajaran yang mereka anut itu bercanggah dengan sunnah Nabi mereka tolak. Itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telinganya tidak berfungsi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sifat berikutnya orang-orang musyrikin kufar pada ayat berikut 102. Ingat ya hadirin dan hadirat sebelum Ustaz teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dapat menguasai 10 ayat pertama Al-Kahfi, maka dia selamat daripada godaan Dajjal akhir zaman. Yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Hadis yang lain menyebut bukan 10 pertama. Siapa yang dapat menguasai 10 terakhir dari surat Al-Kahfi, dia juga akan selamat daripada godaan Dajjal akhir zaman. Apa makna Dajjal? Bila dilihat di dalam kamus Dewan Bahasa, Dajjal itu dalam bahasa Melayu penipu besar. Penipu. Termasuk orang-orang yang mengajar agama, tapi dengan rekaan-rekaan akal semata, tidak merujuk pada Quran dan Sunnah. Dajjal lah itu. Kalau bersalawat kononnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Allahu akbar. Jadi ayat yang kita baca tadi dari ayat 100, 101, nah sekarang 102, dia adalah bahagian 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Yang bila kita kuasai, kita yakini, kita imani, kita akan terselamat dari penipu-penipu, pembohong-pembohong besar. Tapi dengan syarat faham, bukan sekedar baca. Apa dia antara lain Pak Ustaz, supaya kita tidak tersesat ikut Dajjal tadi? Gunakan mata untuk melihat kebesaran Allah. Gunakan telinga untuk mendengar kebenaran yang datang daripada Allah
melalui lisan Rasulnya. Nah, satu lagi yang Allah sebut di antara sifat orang-orang musyrikin yang mengakibatkan mereka dihumban dalam api neraka. Ini dia. Yang kadang-kadang sifat ini juga ada pada orang-orang Islam. Afahasiballadzina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Terjemahannya dulu. Maka apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Allah tanya. Apakah orang-orang kafir itu menyangka orang-orang yang mereka patuhi itu, yang mereka sembah itu, yang mereka ikuti itu, mereka boleh menolong, menyelamatkan mereka selain daripada aku? Allah tanya. Pertanyaan semacam ini dalam ilmu tafsir disebut dengan al-istifham lit-taubih, al-istifham lil-inkar. Allah bertanya untuk menafikan atau mengingkari. Tidak. Tak ada siapapun yang boleh menolongmu di akhirat nanti selain aku. Ada pula ulama tafsir mengatakan pertanyaan di sini litaubih, karena Allah ingin menghina orang tersebut. Ustaz ulang sekali lagi. Maka apakah orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Itu baru terjemahan harfiah. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ayat ini mengandung makna. Bukti yang sangat nyata kebatilan atau kesesatan orang yang mendakwa. Apa yang mereka sembah selama ini boleh menolong mereka nanti di akhirat selain daripada Allah. Menyembah berhala ke? Batu? Menyembah malaikat ke? Menyembah nabi ke? Menyembah orang-orang saleh ke? Para wali? Tidak. Itu kata Allah dakwaan yang sesat. Tak kira siapa yang kamu sembah selain daripada aku, mereka sekali-kali tidak akan dapat menolong kamu. Mereka sembah Isa ke? Bagi orang Nasrani Kristian. Mereka sembah Uzair ke? Bagi orang-orang Yahudi. Mereka katakan malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah ke? Kata orang-orang musyrikin Mekah penyembah berhala. Atau orang-orang Islam yang terlalu ta'assub dan fanatik kepada tuan guru, sehingga ajaran guru yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah pun dia ikuti. Kononnya tuan guru akan dapat memberinya syafaat di akhirat nanti. No. Allah nafikan. Sekali lagi Ustaz ulangi. Kata ulama tafsir, pertanyaan Allah dalam ayat ini, apakah mereka mengira orang-orang yang mereka patuhi dan ikuti dapat menolong mereka di akhirat nanti selain pada aku? Berapa banyak dulu
orang-orang yang berfahaman Arqam mendakwa kononnya Syekhul Arqam akan memberi syafaat mereka di akhirat nanti. Termasuk mereka telah menyembah Syekhul Arqam. Itu dalam pandangan agama. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengambil pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Walaupun ayat itu pada asalnya teguran Allah kepada Yahudi dan Nasrani, tapi pengajaran bukan hanya untuk Yahudi dan Nasrani, tapi umum. Sebab kaedah dalam ilmu tafsir al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Walaupun ayat itu diturunkan menegur sikap orang Yahudi dan Nasrani yang terlalu patuh terhadap pemimpin-pemimpin agama mereka. Sehingga seorang sahabat yang bernama Udi bin Hatim, yang sebelumnya beragama Nasrani Kristian, datang jumpa Nabi setelah ayat ini turun. Ya Rasulullah, saya kan dulu beragama Nasrani Kristian. Sekarang saya telah memeluk Islam. Saya tidak faham teguran Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka telah menjadikan atau mengambil pemimpin mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Setahu saya kami tidak begitu dulu. Tidak menyembah padri, tidak menyembah pendeta. Mengapa ayat ini menyebut? Udi inilah yang pernah ditegur oleh Rasulullah setelah memeluk Islam. Dia masih lagi memakai salib di dadanya. Lalu kata Nabi, wahai Udi, campakkan berhala yang ada di dadamu itu. Lalu Udi pun patuh campakkan. Nabi katakan, salib ini berhala. Nah, Udi yang sama ini datang pada Nabi. Ingin tahu apa maksud ayat. Orang-orang Nasrani dan Yahudi menjadikan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain pada Allah. Coba dengar jawaban Nabi. Kata Nabi, wahai Udi, Allah turunkan hukum di dalam Taurat atau Injil. Lalu ulama, pendeta robah hukum Allah dalam Taurat dan Injil. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Lalu kamu sebagai followers, umat, pengikut, ikut saja apa yang telah dirubah oleh orang-orang alim mereka. Itu yang Allah maksud. Kamu telah menyembah pendeta, telah menyembah alim ulama. Nah, kiaskanlah. Kiaskanlah. Bila ayat Allah SWT sebut dalam Quran, Nabi Muhammad sebut dalam hadis,
Lalu ada alim ulama pendakwah menyampaikan lain daripada Quran dan Sunnah. Samalah artinya kita telah menyembah ustaz, telah menyembah pendakwah. Sembah tak semestinya dengan makna sujud, rukuk. No. Ustaz bacakan sekali lagi ayatnya. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi itu telah menjadikan orang-orang alim mereka sebagai Tuhan, Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah. Dengan makna itu, yang suka merubah-rubah hukum Allah. Oleh sebab itu, andai kata, ini andai kata, bukan menuduh. Ada dari kalangan umat Islam yang mendakwa kononnya, tuan syekhnya, kiainya, habibnya, boleh tolong dia nanti memberi syafaat di akhirat nanti. Selain daripada Allah. Fahaman itu sama dengan fahaman orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegur Yahudi dan Nasrani, pengajaran itu sifatnya umum. Jangan miliki sifat macam sifat orang-orang kafir itu. Tolong ikuti nanti hari Jumaat petang. Minggu ini, Jumaat akan datang. Jam 5:30 petang, Jumaat akan datang. Sehari sebelum pilihan raya, hari Sabtu. Kita akan bahas dengan panjang lebar apa makna syafaat. Yaitu bahagian akhir rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhirat. Kita akan membahas dua topik, yaitu siratal mustaqim dan syafaat. Seseorang mendapat syafaat ada beberapa syarat. Pertama sekali mesti mendapat izin daripada Allah. Dan yang kedua, orang yang layak mendapat syafaat mesti bersih daripada syirik. Ini amalan, keyakinan pemimpin, tuan guru boleh tolong di akhirat nanti. Ini fahaman syirik. Itu pahaman orang-orang kafir yang dibantah keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Jadi ringkasnya sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Anggapan sesetengah umat Islam adalah sangat salah bila mereka itu mengira malaikat, nabi, wali-wali, keramat-keramat, ustaz-ustaz, tuan syekh yang mereka kagumi kononnya boleh memberi syafaat di akhirat nanti. Fahaman itu sebenarnya adalah fahaman non-Muslim. Ni di antaranya kandungan 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Bila kita faham, kita jauhi sifat-sifat itu, kita tidak akan boleh digoda oleh Dajjal akhir zaman. Apa makna Dajjal? Pembohong besar. Pak Ustaz, imam-imam kami takkan sesat pula. Hadirin dan hadirat, yang maksum hanya Rasulullah. Coba dengar apa kata Nabi. Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku paling takut menimpa umatku pada akhir zaman
yaitu kemunculan imam-imam yang menyesatkan. Nabi sebut. Imam itu bukan jaminan. Tidak boleh salah. Apalagi kata Nabi, cara Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi bukan dengan membuat mereka jadi lupa. No. Tapi cara Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi yaitu dengan mematikan orang-orang alim. Sehingga akhirnya yang hidup adalah orang-orang yang jahil. Akhirnya mereka diangkat menjadi mufti. Lalu mereka memberi fatwa yang sesat dan menyesatkan. Hadis sahih. Satu-satu orang alim Quran dan sunnah dimatikan oleh Allah. Itu cara Allah mengangkat ilmu dari atas permukaan bumi. Bukan membuat kita tiba-tiba lupa, enggak. Akhirnya tidak ada lagi orang-orang yang alim. Akhirnya diangkatlah pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil. Akhirnya apabila kepada mereka diminta pendapat, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Okey. Kita sampai ke bahagian yang terakhir. Ini pembahasan ini agak panjang. Apa kata Allah? Kita baca dulu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Na'udzubillahi min dzalik. Pada ayat 103 hingga ayat 106, semua ini termasuk 10 ayat terakhir Al-Kahfi. Allah bertanya. Ingat, di antara pertanyaan atau di antara faedah pertanyaan sama ada dalam Quran atau hadis Nabi menunjukkan perkara itu penting untuk kita tahu. Sampai Allah SWT nyatakan dalam bentuk pertanyaan supaya kita ingin tahu apa jawabannya. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu. Katakan hai Muhammad. Sebut pada mereka. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Tanya pada mereka, hai Muhammad. Mereka mau tahu tak? Orang yang paling merugi perbuatannya. Lalu Allah sendiri yang explain. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka fikir selama ini yang mereka buat itu baik belaka. Banyak ganjaran yang bakal mereka peroleh nanti di akhirat.
Padahal tidak begitu, kata Allah. Mereka adalah golongan yang merugi. Walaupun mereka anggap apa yang mereka buat itu baik-baik belaka. Boleh menolong mereka, boleh menyelamatkan mereka dari neraka. Tapi justru mereka yang dihumban ke dalam neraka. Apa kata Allah? Siapa mereka ini? Mereka itu orang-orang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Nih, bila disebut kufur bukan non-Muslim ya. Kufur maknanya ingkar. Berapa banyak orang Islam yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mempertikaikan hukum hakam Allah. Sampai mendakwa. Kalau kita ikut Quran, kita tak akan maju. Bila orang-orang yang berzina itu dirajam, mana cukup batu untuk merajam orang-orang berzina yang sekian banyak. Semua komen-komen itu adalah komen orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Tanpa mereka sadari. Ustaz ulang sekali lagi, siapa mereka? Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat mereka. Ayat-ayat Tuhan mereka. Dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Yakni tidak yakin akan menemui Allah untuk disoal siasat. Lalu apa kata Allah? Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Sia-sia. Dan kami tidak mengadakan suatu pernilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Zero. Tidak ada value. Gara-gara syirik yang mereka lakukan. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam. Disebabkan kekafiran mereka. Dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Yang punya sifat semacam ini bukan orang kafir saja. Kalau orang kafir itu masih lagi dianggap wajar. Sebab mereka memang tak percaya kepada Quran. Tak percaya kepada Nabi Muhammad. Masih lagi dianggap wajar-wajar saja. Tapi orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, disampaikan ayat Quran, disampaikan hadis Nabi, lalu diperolok-olok. Wahabilah, sesatlah, pemecah belah umatlah. Yang cakap itu bukan orang kafir. Hati-hati. Pahami kaedah dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi'umumil alfaz, la bi khususil asbab. Pengajaran dalam Quran seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul? Ayat ini diturunkan pada asalnya untuk Yahudi dan Nasrani. Tapi pengajarannya umum. Hatta umat Muhammad bila memiliki sifat exactly macam sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Punya mata macam buta, punya telinga macam orang pekak, tak senang melihat bila ajaran yang benar itu disampaikan. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kita tidak akan mungkin sesat bila kita kembali pada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Lalu Quran dan Sunnah diperolok, Jahannam. Kalau tidak segera tobat kepada Allah Azza wa Jalla.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini juga perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, pengajaran ayat ini sifatnya umum, bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, Ustaz ada sebut 5 kesimpulan. Ustaz sebut secara ringkas saja. Sila baca muka surat 313, 314, 315. Apa kesimpulannya Pak Ustaz? Pertama sekali, setelah tiupan sangkakala yang kedua, bangkit dari kuburan di padang mahsyar, Allah akan perlihatkan neraka Jahannam dengan segala bentuk siksaan yang ada di dalamnya. 1. Yang kedua, siapa yang menjadikan malaikat, nabi, wali-wali, orang-orang alim sebagai penolong di akhirat nanti, sifat tersebut boleh membawa kepada syirik. Sebab yang boleh menolong kita di akhirat hanya Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang-orang kafir. Itu sebabnya Ustaz nasihatkan sekali lagi, kuliah subuh pagi tadi tentang nama Allah Az-Zahir sangat menolong untuk kita memiliki iman yang teguh, bahwa kuasa yang mengatasi segala-gala adalah kuasa Allah sahaja. Yang ketiga, kalau kita ingin tahu siapakah orang yang paling merugi perbuatannya di dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik, pertanyaan seperti itu mengandung makna pertanyaan penghinaan. Faedah pertanyaan dalam Al-Quran menunjukkan ia sesuatu yang sangat penting untuk diketahui. Ingat selalu hadirin dan hadirat, yang boleh menolong kita nanti adalah amal saleh, selain syafaat dan rahmat Allah. Tapi kita kena tahu, amal saleh yang diterima oleh Allah, syaratnya 3. Amal itu dilakukan oleh muslim-muslimat. Alhamdulillah, semua kita muslim-muslimat. Tapi ada syarat yang kedua, mesti mentauhidkan Allah. Dengan kata lain, amal yang kita lakukan lillahi ta'ala, tidak ada unsur lain. Oleh sebab itu, syirik adalah lawan daripada tauhid. Sedangkan syarat amal yang diterima oleh Allah, selanjutnya layak mendapat ganjaran, adalah dengan makna ikhlas. Riak saja tak boleh ada, apalagi syirik besar. Gara-gara riak amal ditolak. Nah, ada satu lagi. Amal tersebut selain pelakunya muslim. Yang kedua, lillahi ta'ala, tidak karena yang lain. Yang ketiga, ibadat yang kita lakukan mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ta'assub tuan guru. Apalagi tuan guru itu mengajar sesuatu yang tidak ada sumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu amaran keras Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad.
siapa melakukan amalan tidak sebagaimana yang kami suruh, amal itu ditolak. Syarat amal diterima, Muslim, tauhid, dan ittiba'ur rasul. Yang keempat, penyebab utama kerugian manusia di akhirat nanti. Pertama, karena kufur terhadap ayat-ayat Allah, sama ada ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah. Yang kedua, suka memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Jangan sampai tak percaya. Tak percaya dengan apa yang Allah cakap, tergolong takabur. Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang takabur, walaupun sifat takabur itu sebesar zarrah di dalam hatinya. Penghalang. Takabur dengan maksud batrul haq, menolak kebenaran. Dan kebenaran adalah segala yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pertanyaan di atas mengandungi penghinaan terhadap mereka. Maukah kamu sekalian aku beritahu orang-orang yang paling merugi perbuatannya di atas muka bumi, padahal mereka mengira apa yang mereka buat itu adalah baik belaka? Ini memberi isyarat. Apa dia isyarat, Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Dalam beramal, kita jangan hanya fokus terfikir macam mana hendak menambah ganjaran pahala di akhirat. Fadilat, 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 fadilat. Jangan hanya fikir itu. Tapi fikir jugalah perkara-perkara yang boleh menghabiskan semua ganjaran pahala. Di antara penyebabnya tadi itu, suka memperolok-olokkan ayat Allah, suka memperolok-olokkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh mengakibatkan walau haji 10 kali, walau umrah 50 kali, walau baca Quran seminggu khatam, zero kalau ada perkara-perkara tersebut pada diri kita. Ini di antara kesimpulan pengajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sila baca buku tafsir daripada surat Al-Kahfi. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada bahagian yang terakhir daripada tafsir surat Al-Kahfi. Insya-Allah minggu hadapan. Insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini Ustaz akan jawabkan beberapa pertanyaan. Ustaz akan jawab seberapa yang termampu ya, sebab pertanyaan ini sangat banyak nampaknya. Pertanyaan pertama datangnya dari jauh, bukan dari Malaysia, tapi dari Indonesia. Seorang ayah berkata, Pak Ustaz, saya berasal daripada, disebut kotanya, di Sumatera. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Saya seorang ayah, mempunyai 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi istri yang egois? Mendakwa dia saja yang benar. Segala
sikap saya salah belaka. Terutama dalam menata rumah tangga. Sebagai seorang suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, selalu salah saja dalam penilaiannya, dalam mengambil keputusan. Misalnya, saya menyuruh anak-anak salat, sementara anak bersikap acuh tak acuh, tak ambil berat. Saya suruh anak salat. Kemudian saya hardik supaya mereka ikut perintah saya supaya melaksanakan segera salat. Tapi isteri tidak merasa senang. Saat saya marah kepada anak-anak, sementara saya tidak pernah melayangkan tangan sama ada kepada anak-anak maupun kepada istri. Itulah pertanyaan saya, Pak Ustaz. Mohon Pak Ustaz beri solusi kepada saya. Dan saya akhiri dengan wassalam. Hadirin dan hadirat, pertanyaan ini sangat bagus, dan juga kita yang sedang mendengar pun kadang-kadang mengalami perkara yang sama. Mari kita ambil pengajaran. Ustaz cuba menyampaikan semampu yang Ustaz boleh secara singkat. Kita baru tafsirkan beberapa hari yang lalu ayat 6, 7, dan 8 dari surat At-Tahrim di bawah tajuk peliharalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Maknanya ibu bapa tidak cukup jaga pelihara diri mereka dari dihumban dalam api neraka. Tak cukup. Pada masa yang sama mereka juga perlu jaga ahli keluarga, terutama anak-anak. Lebih-lebih lagi salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah li sab'in wadribuhum li 'ashrin." Suruh anakmu salat jika umurnya memasuki 7 tahun. Dan pukul anakmu dengan pukulan mendidik jika umur mereka 10 tahun masih lagi tidak salat. Ini arahan Nabi. Oleh sebab itu sikap isteri yang menghalang usaha suami menyuruh anak salat, apalagi suami tak pernah memukul atau melayangkan tangan sama ada pada isteri maupun pada anak, sekedar menguatkan suara, menghardik. Kapan lagi kamu tidak salat nak? Itu pun dilarang. Itu bukan sikap isteri yang baik. Kita ingin selamatkan anak daripada masuk neraka. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salaha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali." Pertama-tama yang Allah akan tanya pada hari kiamat nanti kepada hamba-Nya, yaitu tentang salat. Bila sempurna salatnya, maka sempurnalah amal-amal lainnya.
Tapi bila rosak salatnya, maka akan rosaklah segala amal-amalnya yang lain. Oleh sebab itu sikap suami tadi menyuruh anaknya ambil berat. Bukan saja salatnya tapi juga salat anak-anaknya, itu adalah sikap yang tepat dan betul yang mesti isteri sokong. Bukan justru membantah. Itu sebabnya kata Nabi, tungkahum ra'ah li arba. Wanita dikawini atas 4 sebab. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat siyadak. Utamakan faktor agama, mesti kamu akan beruntung. Apa sebab faktor agama perlu diberi pilihan nomor 1? Supaya boleh sama-sama dalam rumah tangga secara harmoni, sama-sama mendidik anak cucu agar jadi anak cucu yang saleh dan salihah. Ustaz hanya jawab setakat itu. Kalau tidak jawab mungkin boleh berjam-jam, tapi masa tak mengizinkan. Kepada suami tersebut, Ustaz harap jangan bertindak secara liar, bimbing suami. Maaf, bimbing isteri. Jadilah suami yang dapat mengawal perasaan, nasihati mereka. Sebab itu di antara tugas para suami. Anggap sajalah itu ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ingin mengetahui sampai di mana kesabaran kita dalam menjaga keharmonian rumah tangga. Yang pasti, tugas ibu dan bapa mesti menjaga diri masing-masing dan ahli keluarga daripada azab api neraka. Yang kedua, Pak Ustaz, jarak 75 kilometer boleh jamak ke? Dalam perjalanan susah berhenti sebab jam. Boleh ke kita jamak maghrib dengan isyak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita lihat tentang distance atau jarak, kebolehan untuk jamak dan qasar berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Ada yang mengatakan 60 mile, 60 batu, lebih kurang 90 kilometer. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Ada yang mengatakan asal saja perjalanan itu membawa makna musafir, walaupun kurang dari jarak itu, sudah boleh jamak dan qasar. Apalagi kalau perjalanan kita itu kurang daripada 90 kilometer, tapi kita bawa bekalan, makan, pakaian, karena ingin menginap sehari 2 di tempat yang kita ingin tuju. Itu pun sudah dikategori sebagai musafir. Lagipun hadirin dan hadirat, kebolehan jamak ini bukan hanya safar saja. Perlu kita ingat, jamak beza dengan qasar. Qasar kebolehannya hanya untuk safar, traveling. Tapi untuk jamak, termasuk jika kita rasa menyulitkan, kita boleh jamak.
Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamak di Madinah. Zuhur 4, asar 4. Maghrib 3, Isyak 4. Di Madinah. Bukan karena safar, bukan karena hujan, bukan karena takut. Ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya mengapa Nabi berbuat demikian, Abdullah ibnu Abbas hanya menjawab, karena Nabi tidak mau menyusahkan umat. Ini memberi isyarat, terkadang-kadang walaupun jarak itu tidak sampai 90 kilometer, tapi kita rasa susah. Sebagaimana susahnya tadi, jam, tak dapat berhenti, boleh dijamakkan. Maghrib dengan Isyak, yaitu jamak takhir. Wallahu a'lam. Kalau ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, sila baca buku Ustaz tentang salat musafir. Tentang salat musafir. Pak Ustaz, bolehkah kita, Ustaz, ajar masyarakat supaya membaca doa hujan? Hawalina wala alaina. Yang membawa makna minta supaya Allah alihkan hujan itu di kawasan bukit. Supaya bukit itu menjadi kawasan yang subur. Sehingga tidak menimbulkan banjir. Boleh saja. Sebab bila hujan itu lebat pula di kawasan yang rendah, akhirnya terjadi banjir. Banyak rumah-rumah yang binasa. Barang-barang jadi musnah. Lalu kita minta supaya Allah alihkan. Tidak dalam bahasa Arab pun, bahasa sendiri pun boleh. Ya Allah, tolong Engkau alihkan hujan yang sedang lebat melanda di kawasan kami ini. Alihkanlah ya Allah ke kawasan pegunungan. Boleh. Minta pada Allah. Jangan minta pada bomo. Jangan minta pada dukun. Jangan minta pada pawang hujan. No. Itu boleh membawa kepada syirik. Dan bila itu terjadi, hancur musnah segala amal saleh kita. Sebab Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amalu. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amalan kamu. Pak Ustaz, adakah sikap suka mengungkit, suka mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian yang telah kita berikan pada orang lain? Apakah itu termasuk sifat tercela dalam Islam, Pak Ustaz? Yes. Confirm. Pasti. Sebab sungguh banyak ayat-ayat Quran tentang sedekah. Jangan kamu ikuti sedekahmu itu dengan bil manni wal adza, dengan sikap mengungkit-ungkit. Jangan kau ikuti pemberianmu itu dengan kata-kata yang kesat dan kasar. Bagi lalu kita sebut-sebut pula sehingga tersinggung hati orang yang mendengar. Kamu kalau aku tidak bantu tak makanlah, mati kelaparan. Subhanallah. Itu namanya adza. Kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang yang menerima. Manni maknanya mengungkit-ungkit. Kalaulah aku tidak bagi bantuan, memanglah tak makan dia itu. Dia itu jadi begitu tu karena aku yang tolong. Itu maknanya mengungkit-ungkit. Ingat, mengungkit-ungkit terhadap pemberian.
dia termasuk sifat yang tercela. Termasuk sifat yang tercela. Jadi sekali lagi secara ringkas, jangan kita mengungkit-ungkit setiap apa saja pemberian yang kita pernah berikan kepada orang lain. Sebab dia boleh jadi penghalang. Ini yang Ustaz katakan tadi pada penghujung pencerahan tafsir Al-Kahfi. Apa dia? Kita jangan hanya fikir tentang kelebihan-kelebihan yang kita telah berikan, yang telah kita amalkan. Salat, puasa, zakat, ini. Pada masa yang sama kita juga kena hati-hati. Jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menghapuskan segala amal baik kita. Antara lain, syirik. Kita dah baca tadi. Lain asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah segala amalmu dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, jangan buat bid'ah. Buktinya, siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, amalnya ditolak. Itu bahayanya bid'ah. Apabila kita ingin memberi seseorang, jangan diikuti dengan manna, yaitu mengungkit-ungkit. Sebab dengan mengungkit membuat hancur, musnahlah sedekah yang kita beri. Tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Disebabkan karena mengungkit-ungkit atau mengatakan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah. Ini yang Ustaz maksudkan. Dalam hidup, jangan hanya fokus cari kelebihan, tapi pada masa yang sama kita juga buat perkara-perkara yang boleh menghancurkan amal saleh kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, saya terbaca dalam Al-Quranul Karim bahwa setiap kita akan melalui neraka. Apakah itu bermakna kita akan masuk neraka? Sebenarnya hadirin dan hadirat, pelajaran kita pada hari Jumaat petang sudah kita sebut perkara ini. Berdasarkan ayat yang ke-7172 dari surat Maryam. Apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Tidak ada seorang pun kecuali mendatangi neraka. Ayat 71 dari surat Maryam. Nah, di sinilah perlu kita kepada tafsir. Itu baru literal translation. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali mendatangi neraka. Mendatangi di sini maknanya melalui, bukan masuk. Bukan masuk. Wariduha, lalu. Sebab semua kita tahu dari padang mahsyar kita meniti siratal mustaqim untuk menuju syurga. Tidak ada jalan yang lain untuk menuju neraka, tak ada.
Sebab neraka berada di bawah titian siratal mustaqim. Yang apinya menyala-nyala, yang akan mengait siapa yang patut dia kait untuk jatuh. Setiap orang yang akan pergi ke syurga meniti siratal mustaqim. Sedangkan neraka berada di bawah titian siratal mustaqim. Bukankah ini bermakna tidak seorang pun di antara kamu kecuali melalui neraka, lalu di bawahnya, bukan masuk neraka? Sebab tafsir Quran, dia mesti disesuaikan dengan kehendak akidah, kehendak syariat, kehendak sirah. Itu namanya tafsir atau terjemah maknawiyah. Kemudian pada ayat berikutnya, tidak ada yang akan selamat meniti siratal mustaqim kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah sebut, "Summa nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, mereka yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa, orang yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan mereka, khasnya dalam bab beribadah. Sebab Nabi sendiri pernah declare, "Ana imamul muttaqin." Aku adalah leader, pemimpin dari semua orang-orang yang bertakwa. Leadernya adalah Nabi Muhammad. Sebabnya untuk jadi orang yang bertakwa, ikut Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz, apa maksud ayat yang mengatakan bahawa memiliki Al-Quran adalah lebih baik daripada kita menghimpun segala-galanya yang lain? Ini boleh kita lihat pada ayat 57, 58 dari surat Maryam juga. Allahu Akbar. Dulu Ustaz pernah tafsirkan. Ustaz baca, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Hei sekalian manusia, telah datang dari Tuhanmu nasihat untuk kamu. Nasihat di sini maksudnya Al-Quran, kata ulama tafsir. Mau'izah mir rabbikum, yaitu nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Lalu Allah sebut lagi peranan Al-Quran. Wa shifa'un lima fis sudur, dia adalah penawar apa yang ada di dalam hatimu. Wa hudan wa rahmatun, dia adalah petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Allah? Suruh Nabi Muhammad sampaikan kepada umat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, dengan kurnia Allah itu, yaitu Quran, wa bi rahmatih, dan dengan rahmatnya, yaitu kecenderungan hati mempelajari dan mengamalkan Quran. Ingat ya, dua. Dengan memiliki Quran dan kecenderungan hati menjadikan Quran sebagai panduan, wa bidzalika falyafrahu. Dengan memiliki dua sifat itu, pertama memiliki Quran, yang kedua senang, happy dengan mempelajari Quran, hendaklah mereka bergembira ria. Hendaklah kita happy memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran dan mengamalkannya. Zalika khairum mimma yajma'un. Itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Apa yang kita himpunkan? Biasanya harta, rumah, kereta, kebun.
tidak boleh lawan daripada jika kita memiliki Quran dan kecenderungan hati untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila ditanya mengapa? Harta, rumah, kereta, kebun, semuanya ditinggalkan bila mati. Tapi Quran tidak. Dia akan tolong kita sejak daripada dalam kubur lagi, sampai hari kiamat, sehingga mendapat kepastian kita masuk ke dalam syurga. Itu peranan Al-Quran. Ini yang dimaksudkan Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran adalah lebih baik dari apa yang kamu himpunkan. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini kami telah mempelajari bahagian akhir dari surat Al-Kahfi, yaitu dari ayat 100 hingga ayat 106. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah ayat-ayat Quran tersebut, yang pada garis besarnya menyatakan azab untuk orang-orang musyrikin dan ganjaran pahala untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah, bermacam-macam Engkau telah sebut sifat-sifat musyrikin yang akan dihumban ke dalam api neraka. Pertama sekali, mereka butakan mata melihat akan kebesaran-Mu. Sama ada ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat Qur'aniyah. Yang kedua, mereka pekakkan telinga untuk mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon ya Allah, hindarkan kami dari kedua-dua sifat orang kafir itu. Yang kedua, sifat mereka yang terlalu berkeyakinan kononnya pemimpin-pemimpin mereka boleh menolong mereka di akhirat nanti. Mereka terlalu patuh kepada apa yang mereka sembah. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali-wali. Padahal Allah Subhanahu wa taala saja di akhirat nanti yang dapat menolong. Sekali lagi kami mohon ya Allah, kiranya hindarkan kamilah daripada memiliki sifat tersebut. Sebab kami sungguh yakin dengan nama-Mu Az-Zahir bahwa tidak ada yang dapat menolong kami di dunia atau di alam barzakh atau di alam akhirat kecuali Engkau ya Allah. Dan terakhir kami mohon ya Allah, janganlah masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendakwa amal-amal kami ini baik, tetapi pada masa yang sama kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Sebab kami yakin ya Allah, syarat agar kami menjadi orang-orang yang mendapat balasan syurga di akhirat nanti. Pertama, kami mesti jadi muslim, muslimat. Yang kedua, kami mesti mentauhidkan Engkau tanpa berbuat syirik, walaupun syirik kecil. Dan yang ketiga syaratnya, kami mesti jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, role model,
khasnya dalam cara kami beribadat kepadamu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.